Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat PKK dan Posyandu di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi terkait tema Posyandu sebagai LKD sebagaimana amanat penting dalam kebijakan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Perbincangan kali ini bersama Bapak kita tercinta, Bapak Dr. Gigi Rukli Harsono MKes, yang mana beliau ini merupakan analis kebijakan ahli muda di Subdit Fasilitasi PKK yang memiliki concern atau tugas spesifik dalam konteks pembinaan Posyandu. Diskusi kali ini juga merupakan bagian dari kegiatan SIKEPO atau sosialisasi kebijakan PKK dan Posyandu. Sebagaimana nanti sesi ini kita perbincangan ini akan menyangkut Posyandu sebagai LKD, lebih lanjut Posyandu sebagai salah satu LKD yang telah dicetuskan dalam kebijakan Permendagri nomor 18 tahun 2018 memiliki peran yang sangat penting dan posisi yang sangat strategis dalam hal membantu pemerintah untuk upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di desa, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dan dalam mendukung program besar pemerintah Presiden Jokowi yakni terkait penurunan angka stunting. Alangkah baiknya nanti apa sih Posyandu itu dan bagaimana perkembangannya hingga sampai sekarang ini. Mungkin ini Posyandu itu pertama kali dicanangkan pada tahun 1986 pada tanggal 20 November. Pertama kali secara serentak itu dicanangkan Posyandu tersebut. Yang awalnya Posyandu merupakan usaha, yaitu usaha masyarakat bersama dalam bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Jadi awalnya itu kumpulan kelompok dari masyarakat membentuk program kegiatan dalam bidang kesehatan, penanganan kesehatan. Kemudian berkembangnya ke sini pada tahun 2018 itu terbitlah Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu. Nah, perubahan ini yang dari awalnya UKBM, Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan. Nah, pada saat ini memang masih banyak masyarakat yang belum mengenal terkait dengan Posyandu sebagai LKD. Masih banyak masyarakat mengenalnya hanya Posyandu dalam bentuk konsep KBM, lama itu, Pak, konsep lama seperti itu. Jadi yang ini sedang kita gerakan dan gencarkan bahwa Posyandu saat ini sudah berubah menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berarti kalau saya tangkap ketika awal mula Posyandu itu hadir itu dia terlembagakan masih belum terlembagakan berarti Pak ya? Belum ada dalam bentuk lembaga resmi. Masih kegiatan berbasis masyarakat semacam itu Pak ya. Kemudian seiring berjalannya waktu berarti dengan adanya Permendagri nomor 18 itu kemudian Posyandu dalam tanda kutip berubah status gitu Pak. Ya kan sebagai LKD. Apa seperti itu Pak? Betul. Jadi yang awalnya dia tidak punya wadah atau lembaga, dia hanya kumpulan dari kelompok masyarakat yang memiliki keinginan untuk peningkatan kesehatan di wilayahnya. Tetapi dengan terbentuknya sebagai lembaga yang otomatis ini lebih terstruktur dan secara masif berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelompok-kelompok Posyandu ini, itu pembinaannya lebih terarah. Nah, selama dia masih dalam bentuk UKBM, ini masih ada kerancuan-kerancuan.
dalam jenjang pembinaannya seperti itu. Perkembangan awal Posyandu saya pikir udah disampaikan secara komprehensif tadi oleh Bapak Ruli terkait paradigma yang atau konsep yang ditawarkan ini Bapak. Kalau kemarin itu di teman-teman di Dijen Bina Pemdes itu kan sedang merancang naskah akademik untuk Permendagri Posyandu. Konsep yang ditawarkan yakni redefinisi dan reposisi Posyandu. Menurut Bapak apa sih yang dimaksud dua hal tersebut, redefinisi dan reposisi? Ya, definisinya sudah jelas. Yang awalnya merupakan satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat itu yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Tetapi di dalam perjalanan sebagai LKD, dia merupakan suatu wadah yang kedepannya program ini akan dikembangkan tidak hanya bidang kesehatan. Okay. Jadi kita bentuk suatu posyandu menjadi posyandu holistik integratif. Sehingga yang awalnya hanya orang taunya 5 meja itu menjadi bisa 6-7 meja dengan adanya pengembangan program jenis layanannya. Seperti itu. 5 meja itu apa sih Bapak? Maksudnya 5 meja itu jenis layanan apa saja Bapak? Ya, itu jenis layanan di bidang kesehatan. Itu pertama kita tahu orang datang di meja pendaftaran. Oh, mekanismenya berarti? Ya, mekanisme pendaftaran, kemudian penimbangan, kemudian nanti ada di meja selanjutnya itu penyuluhan, kemudian sampai dengan pemeriksaan atau tindakan. Seperti itu. Jadi hanya terkait dengan mekanisme pelayanan di bidang kesehatan saja. Jadi terfokus sebelumnya hanya untuk bayi balita, tetapi kesininya sudah ada posyandu yang berhubungan dengan remaja, kemudian ada yang lansia, jadi tidak hanya bayi balita. Seperti itu. Gini Bapak, untuk pertanyaan ketiga mungkin terkait mengapa sih posyandu itu kemudian dalam tanda kutip statusnya itu menjadi LKD itu mengapa Bapak? Selain amanat kebijakan Bapak ya. Nah ini dia, yang awalnya UKBM menjadi LKD, ini sudah jelas kita menginginkan posyandu ini semua terarah dan terstruktur dengan baik, sehingga pembinaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa, kelompok-kelompok posyandu ini jelas program apa saja yang dilaksanakan serentak secara nasional. Nah kita tahu kalau dia masih dalam bentuk UKBM, itu masing-masing daerah mempunyai keinginan masing-masing, dan mereka masih terkontrol. Dulu itu masih konsepnya di bawah puskesmas dalam pelaksanaannya, sedangkan sekarang yang kita masukkan integratif ini, holistik integratif ini dari berbagai OPD terkait, misalkan dari dinas-dinas, tidak hanya dinas kesehatan Pak ya? Tidak hanya dinas kesehatan, dinas pendidikan terkait dengan PAUD-nya, dinas lainnya, lingkungan hidupnya. Jadi apa namanya, kalau istilah dari teman-teman di Dijen Bina Pemdes ini tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi juga pelayanan sosial dasar lainnya. Oke. Kemudian ini Bapak, apa peran strategis posyandu sebagai LKD jika dibandingkan dengan posyandu sebagai UKBM tadi? Nah ini kita harus mengenal permasalahan yang ada di desa. Kemudian kita harus mengenal juga potensi dalam hal dua potensi negatif dengan potensi positif. Apa yang dimiliki potensi positifnya, misalkan adanya kader-kader militan, sehingga dia berperan aktif ikut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Nah ini seringkali banyak kejadian bahwa permasalahan banyak tetapi potensinya yang tidak ada, kader yang tidak militan. Mereka banyak, pengalaman saya di lapangan ya tidak semua, ada beberapa kader-kader ini yang tidak aktif 100%. Jadi hanya momen tertentu mereka aktif, tetapi pas saat
tertentu juga mereka pelayanan yang sifatnya itu sudah terjadwal itu justru kadang mereka nggak aktif, tapi ketika ada momen-momen penting ya kan, iya, itu yang sifatnya itu cuma seremonial mereka hadir gitu Pak ya. Nah seperti itu seringkali terjadi, makanya dengan adanya LKD lembaga, dia berbentuk lembaga, maka strukturnya jelas. Kalau dulu kan hanya masyarakat saja, jadi hanya kumpulan masyarakat melaksanakan kegiatan, besok kita melakukan apa, tetapi kalau sudah dalam bentuk lembaga dia terstruktur dan terjadwal semuanya. Ada strukturnya kan, misalkan Pak, kalau di Permendagri nomor 18 itu kan ada ketua. Iya, jadi struktur ini kan jelas. Struktur organisasinya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang juga seperti itu. Iya. Kemudian ini Bapak, konsep ideal Posyandu sebagai LKD itu seperti apa sih Pak? Ya. Idealnya Posyandu sebagai LKD ini prakteknya itu gimana sih Pak? Ya sebetulnya idealnya dia, yang pertama dia itu ikut di dalam pembangunan di desanya sendiri. Ya. Jadi apa sih permasalahan yang ada di desa itu, sehingga dia mengkonstruksikan permasalahan ini untuk diselesaikan secara kelembagaan. Misalkan angka stuntingnya tinggi, bagaimana caranya mendorong supaya terjadi percepatan angka stunting ini. Nah, karena dia sudah bentuk lembaga, maka tanggung jawab mereka sudah jelas. Ada jenjang ketuanya yang bertanggung jawab, kemudian jenjang pembinaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Seperti itu. Jadi kalau dapat saya tangkap, idealnya Posyandu sebagai LKD ini pertama ya memang dari segi kelembagaannya harus terbentuk terlebih dahulu melalui struktur-strukturnya tadi, juga secara responsif para pegiat Posyandu, para kader-kadernya ini mampu merespon permasalahan-permasalahan yang ada di desa atau kelurahan, kemudian ditindaklanjuti sebagai bentuk partisipasi mereka gitu Pak ya. Betul. Sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan. Ya, sebagai mitra. Seperti tadi kan katanya ada sosial dasar lainnya gitu Pak. Itu maksudnya kurang jelas ini Pak. Bentuk layanan apa yang membedakan antara Posyandu sebagai LKD dan Posyandu sebagai UKPM terkait layanan-layanan yang dimiliki? Iya. Kalau jelas, kalau KBM dulu hanya bidang kesehatan. Ya. Jadi seperti jadwal imunisasi anak bayi balita, kemudian jadwal-jadwal yang hanya mengikut saja, tetapi bukan menjadi inisiasi mereka. Berbedanya LKD ini, mereka sekarang memunculkan inisiasi inovatif apa yang bisa digali sehingga mereka bisa berperan aktif. Kalau dulu kan hanya ikut penjadwalan dari puskesmas tempat, menjadwalkan bahwa tanggal sekian kita buka Posyandu, memberikan makanan tambahan, tanggal sekian kita buka buka pelayanan untuk imunisasi. Sedangkan sudah jelas dalam 1 bulan hanya 1 kali hari buka, sedangkan sisanya sekian puluh hari ini nganggur. Tetapi kalau dia menjadi satu lembaga, otomatis tidak hanya pas hari buka saja. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kan kalau kita menilai Posyandu tadi itu ideal seperti apa, itu indikatornya apa sih Pak? Misalkan bisa dikatakan ideal? Ya, kalau ideal kita lihat di dalam strata Posyandu saja. Itu dia dalam 1 tahun lebih dari 8 kali kegiatan. Nah, yang kita harapkan dari Posyandu dalam bentuk LKD itu betul-betul tidak hanya dalam 1 tahun 8 kali kegiatan, kan dalam 1 bulan belum tentu ada dia. Nah, kita harapkan ini yang hari-hari kosong mereka bisa manfaatkan untuk inovasi-inovasi apa yang bisa mereka lakukan untuk kemajuan desanya. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Mungkin sampai diskusi kali ini udah semakin gamblang ya terkait informasi atau pengetahuan yang kita dapat kenali dalam hal
memahami posyandu ini. Kendala-kendala apa sih Pak yang saat ini dihadapi ya Pak, itu terutama di daerah-daerah, terutama di level kelurahan dan desa, dalam mewujudkan posyandu sebagai LKD itu Pak? Ya. Kendala-kendalanya. Seringkali kendalanya ini kita terkendala di Permendagri 18 terus terang. Permendagri 18 tahun 2018 di dalam pasalnya menyebutkan untuk kepengurusan tidak boleh double dengan kepengurusan LKD lainnya. Iya. Sehingga kita ketahui misalkan di daerah Indonesia Timur jumlah penduduknya di dalam satu desa ini sedikit. Ya. Nah, kalau dia misalkan sudah menjadi pengurus RT pengurus atau PKK RW atau pengurus PKK, dia tidak bisa menjadi pengurus posyandu. Iya. Seperti itu. Ini yang menjadi kendala. Dari segi double jabatan tadi Pak ya, pertama Iya. itu tadi. Kemudian juga di kota-kota besar itu seringkali sulit mencari pengurus. Kenapa? Karena mereka orang sibuk semua. Iya. Di hari kerja mereka akan kerja. Iya. Seperti itu. Ini yang menjadi kendala dan SDM yang masih rendah untuk di daerah-daerah pelosok. Terkait itu Bapak, misalkan dukungan sumber daya anggaran, mungkin dukungan pembiayaan atau alokasi kepada pelaksanaan kegiatan posyandu, apakah menjadi salah satu kendala mungkin Pak? Sebetulnya kalau di dalam regulasi yang sudah dibuatkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga terkait APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya, pendapatan desa. Ya. Itu anggaran pendapatan belanja desa itu bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan posyandu. Itu sudah berjalan itu memang. Di dalam Permendagri nomor 20 tentang pengelolaan keuangan desa itu Pak, kalau nggak salah. Iya. Berarti memang sebenarnya bukan hal yang perlu diperdebatkan ketika atau dipermasalahkan ketika terkait anggaran, karena dari segi regulasi atau kebijakan itu sebenarnya sudah diamanatkan untuk mendukung pengelolaan posyandu. Kemudian ini Bapak, strategi untuk pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir ini, pertanyaan pamungkas, strategi atau upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah, baik itu di level kementerian atau Kemendagri sebagai pembinanya, dan juga pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kelembagaan posyandu sebagai LKD. Strategi apa? Ya, kalau kita lihat yang sangat-sangat tepat itu restruktur dari tingkat pembinaan. Kan selama ini kita tahu termasuk di daerah itu yang menjadi ketua Pokjanal di provinsi, di kabupaten kota itu dengan para anggotanya selevel di eselon 2. Nah, seringkali begitu mereka selevel, mereka memerintah ini agak terkendala. Ya, saling memiliki gengsi di antara mereka, sehingga kita mau mendudukkan struktur yang baru ini satu komando. Seperti itu. Tentunya strateginya ya restruktur organisasi, pembinaan mulai dari Pokjanal pusat sampai Pokja di tingkat desa. Baik Bapak, mungkin sesi diskusi kita atau perbincangan kita terkait posyandu, lebih spesifiknya posyandu sebagai LKD, mungkin sampai sesi ini mungkin bisa dilanjut dengan sesi-sesi selanjutnya. Kita akan mengkaji lebih dalam lagi terkait posyandu. Semoga perbincangan dan diskusi kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan SIKEPO, sosialisasi kebijakan PKK dan posyandu, dapat menjadi informasi yang komprehensif bagi pegiat dan pemerhati posyandu di seluruh Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ruli untuk kesempatannya.